Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah Masjid Arafah rahimakumullah. Saya di sini akan menyampaikan pesan dari Profesor Insinyur Agus Setio Muntohar. Beliau adalah guru besar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pesan dalam bentuk kultum bagi jamaah Masjid Arafah sekalian. Puasa di bulan Ramadan bermuara pada pembentukan menjadi orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Sehingga berpuasa itu juga membentuk karakter seorang muslim yang baik, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat An-Nahl ayat 30 sampai 32. Ayat ini memberikan benang merah antara jalan takwa dan jalan kebaikan itu harus seiring sejalan. Jalan kebaikan di dunia harus ditempuh untuk mencapai ketakwaan. Jalan kebaikan inilah yang diturunkan oleh Allah, Tuhan yang Maha Pemurah. Allah Ta'ala menurunkan kebaikan dalam rahmat dan barokah kepada orang-orang yang mengikutinya dan beriman kepadanya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat An-Nahl, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila lil ladzina ittaqaw madza anzala rabbukum qalu khaira lil ladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah waladarul akhirati khair wala ni'ma darul muttaqin jannatu adni yadkhulunaha tajri min tahtihal anharu lahum fiha ma yasha'un kadzalika yajzillahul muttaqin, yang artinya dan kemudian dikatakan kepada orang yang bertakwa, waqila lil ladzina taqau, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Madza anzala rabbukum? Mereka menjawab, qalu khaira, kebaikan. Bagi orang yang berbuat baik di dunia ini, mendapat balasan yang baik. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Dan sesungguhnya negeri akhirat pasti lebih baik. Wala ni'ma darul muttaqin. Dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa, yaitu surga-surga Aden yang mereka masuki. Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di dalam surga itu mereka mendapat segala apa yang diinginkan. Demikianlah Allah memberi balasan kepada orang yang bertakwa. Puasa hakikatnya adalah tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, namun lebih daripada itu,
yaitu menjaganya dengan amal-amal yang baik bagi kehidupan di dunia. Kebaikan kehidupan di dunia yang paling awal ialah menjaga perkataan dan perbuatan dusta dan menjauhi perbuatan jahil. Perkataan dusta adalah pertanda bahwa tidak ada kesesuaian antara iman dan ucapan. Perkataan dusta akan menimbulkan perbuatan dusta berikutnya untuk menutupi perkataan dusta pertama dan begitu seterusnya. Untuk itulah sangatlah benar Rasulullah dalam sabdanya, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta dan perbuatan bodoh, maka bagi Allah tiada gunanya ia meninggalkan makan dan minumnya. Rawahul Bukhari. Perbuatan dusta ini seringkali dibarengi dengan perbuatan bodoh karena ketiadaan ilmu. Apabila perbuatan ini terus dilakukan, maka amal puasa menjadi tiada artinya di sisi Allah. Pada saat sekarang ini, di mana kebebasan informasi yang tidak terkendali, batas-batas perbuatan dusta dan perbuatan benar menjadi tersamarkan. Dusta dapat dianggap benar dan kebenaran dapat disangkakan dusta. Sehingga hanya satu yang dapat membedakannya, yaitu ilmu, agar terhindar dari perbuatan bodoh dan sebagai insan dapat terus-menerus melakukan kebaikan sebagaimana yang ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Orang-orang yang terus-menerus berbuat kebaikan atau amal saleh tanpa mengenal batas waktu dan sekuat tenaganya, maka inilah jalannya menuju taqwa. Maka berlaku reciprocal law, yaitu akan memperoleh balasan kebaikan pula. Dalam Al-Quran, landasan perbuatan baik ini adalah iman, agar dapat dihitung sebagai amal soleh oleh Allah. Dalam Quran surat An-Nahl ayat 97 disebutkan, man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Artinya, barang siapa mengerjakan kebajikan, maka baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Balasan terbaik bagi orang-orang yang telah beramal soleh ini adalah surga Aden, yaitu tempat terbaik bagi orang-orang yang membaikkan hidupnya dan pada akhir hidupnya diwafatkan dalam keadaan bertakwa. Kehidupan yang baik di dunia adalah hidup yang dilimpahkan rahmat Allah, sehingga senantiasa dalam petunjuk Tuhan. Orang-orang yang senantiasa mencari petunjuk kebaikan di dunia dan akhirat, maka akan menambah petunjuk dan amal kebaikannya itu yang kekal. Itu lebih baik pahalanya di sisi Allah. Keadaan inilah seperti yang sudah dijelaskan dalam Quran surat Maryam ayat 76. Demikian pesan dalam bentuk kultum dari Profesor Insinyur Agus Setio Muntohar PhD
Mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Nun qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.